Bab 193. Kultivator pedang ini sangat tidak tahu malu. Di dalam ruangan, ketua paviliun 6 melirik pria paruh baya itu. Pria paruh baya tersenyum kecut. Yang datang adalah kavaleri api hitam dari kerajaan Dayun, semuanya sekitar 50 orang. Selain itu, ada beberapa aura yang tidak jelas dalam kegelapan. Mungkin itu adalah pembunuh dunia kegelapan. 50 kavaleri api hitam. Mendengar ini, ekspresi ketua paviliun 6 terlihat agak khusyuk. Di daerah Kingsu ini, kavaleri api hitam bisa dibilang tak terkalahkan di bawah alam ribuan semesta. Jangankan di Kingsu, bahkan di benua dewa dataran tengah, kavaleri api hitam ini tidak lemah, setidaknya tidak lebih buruk dari prajurit Tao di paviliun Suixian dan Akademi Changmu. 50 orang. Sekarang dia tahu mengapa Mile mundur kembali. Karena meskipun dengan kekuatan Mile, sulit untuk satu lawan 50. Kavaleri api hitam ini tidak bisa dibanding dengan kavaleri biasa lainnya. Kavaleri api hitam ini semuanya adalah elit. Baik itu kekuatan pribadi mereka sendiri atau peralatan yang mereka kenakan, semuanya adalah yang terbaik. Kekuatan tempur mereka tidak sebanding dengan kavaleri biasa. Jika Mile bertarung melawan kavaleri ini, dia pasti akan terseret atau bahkan mati. Sekarang bagaimana? Pria paruh baya itu tiba-tiba bertanya. Ketua paviliun 6 menatap Mile, dan Mile mengangkat bahu, kabur. Mendengar itu, ekspresi pria paruh baya dan ketua paviliun 6 mendadak sedikit aneh. Mile sedikit bingung, tidak bisa kabur. Ketua paviliun 6 tersenyum kecut, ya, tentu saja bisa. Hanya saja, bukankah kamu seharusnya bertarung? Dalam kesannya, Mile itu sangat hebat. Mile menggelengkan kepalanya, 50 orang mengalahkan aku seorang diri, aku bodoh. Sebenarnya, dia tidak takut dengan kavaleri api hitam, yang paling penting itu monster tua alam ribuan semesta dari Akademi Changmu. Jika orang-orang ini bergabung di antara kavaleri api hitam, harus dikatakan, orang-orang ini pasti bergabung di dalam. Dia tidak terlalu takut dengan hal ini, yang paling penting adalah, mengapa dia harus bertarung dengan orang-orang ini di sini. Bisa bertarung, jika tidak bisa bertarung, jika harus lari, tetap harus lari. Ketua paviliun 6 berdiri. Teman kecil, paviliun Suixian aku memiliki 6 terowongan, yang mengarah langsung ke semua bagian kota, ikut aku. Tunggu. Pada saat ini, Mile tiba-tiba bangkit, tunggu aku sebentar. Setelah berbicara, dia mengambil pedang keindahan spiritual dan berbalik dan berjalan menuju pintu. Pria paruh baya dan ketua paviliun 6 saling memandang, bingung. Di luar paviliun Suixian, Mile berjalan ke depan pintu dengan pedang. Tidak jauh di depannya, berdiri deretan kavaleri api hitam, total 50 orang. Kavaleri api hitam ini sangat rapi, mereka memancarkan semangat energi membunuh yang ganas. Sejujurnya, kavaleri api hitam ini memang sangat kuat. Jika bertarung di medan perang, dia belum tentu bisa mengalahkan 50 orang di depannya sendirian. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari beberapa orang jenius di peringkat seniman bela diri di Kingsu. Setelah Mile keluar, mata 50 kavaleri jatuh padanya dalam sekejap. Mile tiba-tiba memegang pedang keindahan spiritual dan menunjuk ke 50 prajurit kavaleri api hitam. Saat fajar, aku akan melawan kalian sampai mati. Suara itu jatuh, dia berbalik dan berjalan masuk ke paviliun Suixian. Di luar gedung, di suatu tempat dalam kegelapan, di samping Karso, ketua dunia kegelapan berkata dengan sungguh-sungguh, Fajar. Karso berkata dengan ringan, di kegelapan malam, pembunuh dunia kegelapan memiliki keuntungan, tetapi dia rugi. Jadi dia secara alami tidak ingin bertarung melawan kami di malam yang gelap.
Dia ingin fajar, kalau begitu tunggu fajar, sesuai dengan keinginanku. Menunda. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk menunda, karena mereka tahu betul meskipun ada 50 kavaleri api hitam, sulit untuk membunuh Mile. Perlu diketahui, Mile masih memiliki 12 sosok Golden Man. Jadi, pemikiran mereka sangat sederhana, tahan Mile dan tunggu bala bantuan datang. Ketua Dunia Kegelapan berpikir sejenak, lalu mengangguk, benar juga. Dengan begitu, sekelompok orang menunggu, dan setelah sekitar 2 jam, langit akhirnya cerah. Semua orang melihat ke gerbang gedung paviliun Zuixian, di mana 50 pasukan kavaleri berjaga, semuanya berjaga-jaga. Karena mereka tahu dengan siapa mereka berhadapan. Master Pedang. Master pedang termuda di Qingzhou, Mile juga memiliki 12 sosok Golden Man yang sebanding dengan puncak alam harmoni dewa. Tidak berani ceroboh. 50 kavaleri api hitam menatap gerbang paviliun Zuixian. Begitu orang itu muncul, mereka akan segera menyerbu. 1 tarikan napas berlalu. 10 tarikan napas berlalu. Setengah jam berlalu. 1 jam berlalu. Di pintu paviliun Zuixian, orang itu masih belum keluar. Di sudut, Karsomu mengerutkan kening dalam-dalam. 1 jam berlalu, masih belum ada yang keluar. Wajah Karsomu berubah muram. Dalam 1 jam, seorang lelaki tua muncul di pintu masuk paviliun Zuixian. Ketua Paviliun 6. Ketua Paviliun 6 meregangkan pinggang, lalu memandang Karso di pojok yang tidak jauh, sambil tersenyum, "Pagi dekanmu." Karso tiba-tiba muncul di depan Ketua Paviliun 6, dan dia menatap Ketua Paviliun 6, "Di mana dia?" "Dia." Ketua Paviliun 6 menatap dengan linglung, "Siapa?" Karso hampir meraung, "Mileye. Mileye." Ketua Paviliun 6 berkata dengan heran, "Kamu tidak tahu. Dia sudah pergi." Boom. Sebuah aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Karso, dan sosok Ketua Paviliun 6 di depannya bergetar dan mundur 10 kaki, sementara tanah dalam jarak 10 kaki di sekitar Karso telah berubah menjadi lubang yang dalam. Karso mengepalkan tangannya erat-erat, ekspresi seluruh wajahnya sangat mengerikan. Sudah pergi. Pukul dia sampai mati pun, dia tidak berpikir bahwa Mile akan kabur. Melarikan diri. Mana pertempuran saat fajar yang sudah dia sepakati? Apakah dia masih seorang kultivator pedang? Pedang kultivator yang begitu takut mati. Pedang kultivator yang tidak bisa dipegang kata-katanya. Tak tahu malu. Percaya sama Pi sulit untuk percaya. Karso marah hingga jantung hampir mau meledak. Di kejauhan, Ketua Paviliun 6 tersenyum dan berkata, "Dekanmu, jangan marah, Sarjana Nasional Y ada pesan untukmu." Katanya dia tidak enak badan hari ini, jadi dia memutuskan untuk bertarung di lain hari. Dia sudah memilih lokasinya, yaitu Akademi Changmu. Kamu cepat kembali dan tunggu dia. Haha. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Karso masih mengepalkan tangannya erat-erat, tapi orangnya sudah tenang. Pada saat ini, Ketua Dunia Kegelapan muncul di samping Karso. 2 jam yang lalu, saat ini, aku khawatir dia telah tiba di kota Suihin. Kota Suihin. Mata Karso sedikit menyipit. Kota Suihin ini sangat dekat dengan ibu kota kerajaan Dayun. Asalkan melewati kota Suihin, lalu melewati 2 kota kecil, dan kemudian 1 hari perjalanan, sudah bisa mencapai ibu kota kerajaan Dayun. Begitu membiarkan Mile masuk ke ibu kota kerajaan Dayun, lalu melangkah maju ke Akademi Changmu. Karso bahkan tidak bisa memikirkannya lagi. Dengan karakter Mile,
Begitu dia memasuki ibu kota kerajaan Dayun, dia pasti bisa melakukan apa saja. Karso tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kejar, kita harus menghentikan dia dan mengulur waktu sampai bala bantuan benua Dewa Dataran Tengah tiba. Ketua Dunia Kegelapan mengangguk dan berbalik untuk pergi. Karso menatap paviliun Suixian yang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan kejam, "Paviliun Suixian, kalian begitu membantuni, suatu hari nanti pasti akan menyesalinya." Setelah selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Di atas paviliun, Ketua Paviliun 6 terkekeh, menyesal. Yang paling menyesal harusnya Akademi Changmu. Setelah belasan tarikan napas, 50 kavaleri api hitam meninggalkan kota, mengejar Mile. Di dataran, Mile berlari liar di atas kuda api hitam, dan di belakangnya ada api hitam yang panjang. Di atas kuda, Mile diam-diam berpikir. Dengan kecepatannya saat ini, jika tidak ada insiden, dia bisa mencapai ibu kota kerajaan Dayun paling lama 6 atau 7 hari. Setelah di ibu kota kerajaan Dayun, maka medan perangnya ada di Akademi Changmu. Tepat pada saat ini, Mile tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan di depannya, 3 panah hitam melesat seperti kilat, sangat cepat. Saat dia melihat ke atas, sudah berada di depannya. Mile tiba-tiba membuka matanya. Cici. 2 helai cahaya pedang melesat keluar dari mata Mile. Boom. Di depan Mile, panah-panah itu langsung hancur. Pada saat ini, tombak datang dari kejauhan. Tombak itu menembus, suaranya tajam dan keras. Mile membuka telapak tangannya. Pedang keindahan spiritual terbang keluar dari telapak tangannya, swoosh. Dalam sekejap pedang keindahan spiritual menikam tepat di ujung tombak. Ujung tombak berhadapan dengan cahaya pukulan. Bang! Tombak itu bergetar hebat dan terbang kembali. Di jarak belasan kaki jauhnya, satu tangan dengan kuat menggenggam tombak itu. Ini adalah seorang wanita dengan cambuk di seluruh kepalanya. Wajah wanita terukir beberapa garis warna-warni, dan ada anting besar di hidungnya. Pakaian di tubuhnya juga sangat terbuka. Hanya ada satu potong kulit binatang di bagian atas tubuhnya, dan hanya rok pendek dari kulit binatang di bagian bawah. Ada 5 pria di samping wanita itu. 3 di antaranya membawa busur besar, dan 2 lainnya memegang tombak. Kelimanya memiliki penampilan yang garang. Di depan 5 orang, wanita itu melirik Mile, lalu berbalik, melihat pria di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, "Jenius pertama di Kingsu. Biasa-biasa saja." Setelah mengatakan itu, dia memandang Mile yang berada tidak jauh. Penggal kepalanya, "Kelompok tentara bayaran serigala liar aku ingin." Pada saat ini, di atas kuda api hitam, Mile tiba-tiba menghilang, dan pada saat yang sama, di depan wanita itu, cahaya pedang datang dengan tenang. Pupil mata wanita itu tiba-tiba menyusut, dan pada saat ini, ada ketakutan di matanya. Pedang ini membuatnya merasakan ada bahaya yang fatal. Karena saat pedang ini datang padanya, perasaan pertamanya adalah dia tidak bisa menahannya. Pedang ini akan membunuhnya. Namun, wanita itu tampak jelas tidak ingin dibantai seperti ini. Dia menginjak tanah dengan kaki kirinya, dan dalam sekejap, kekuatan yang kuat menyapu tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memegang tombak di tangan kanannya dan menikamnya ke depan. Seluruh wajah wanita itu tertekan. Menikam dengan sekuat tenaga. Karena dia tahu, jika dia tidak bisa menahan pedang Mile, dia pasti akan mati. Tombak menusuk, dan pedang tiba. Krak. Suara logam yang renyah terdengar di lapangan, dan kemudian, seberkas cahaya pedang melewati alis wanita itu. Tubuh wanita itu menegang di tempat, dan di depannya adalah Mile.
Wanita itu menatap Mile, cepat, cepat sekali. Suara itu jatuh, alisnya tiba-tiba terbelah, darah menyembur keluar, dan wanita itu langsung jatuh. Dan 5 pria di samping wanita itu benar-benar terpana. Pembunuhan instan. Pembunuhan instan langsung. Kelimanya tampak tidak percaya. Pada saat ini, 7 bilah pedang tiba-tiba terbang keluar dari kotak pedang di belakang Mile. Cici. Sebelum 5 orang lainnya bisa bereaksi, mereka sudah dipenggal. Mile membersihkan medan perang, dan panennya tidak sedikit, totalnya ada sekitar 400 juta koin emas, dan batu spiritual kualitas super ternyata ada sebanyak jutaan ke atas. Jutaan. Mile sedikit bersemangat, yang paling dia butuhkan saat ini adalah batu spiritual kualitas super, karena hanya batu spiritual kualitas super yang dapat memotivasi kedua belas sosok Golden Man mendapatkan sesuatu yang diinginkan di waktu yang tepat. Mile membungkuk sedikit ke mayat di lapangan, dan berkata dengan tulus, "Orang baik, mereka semua orang baik." Hehe. Pada saat ini, tawa rendah datang dari belakang Mile. Sangat dekat, sekitar jarak belasan langkah. Mile memegang pedang keindahan spiritual di tangan kanannya dengan ekspresi serius, karena dia bahkan tidak menyadari bahwa pihak lawan sudah tiba di belakangnya. Siapa? Bersambung.